Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang, dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Lian yang akhirnya sudah dipindahkan ke ruang rawat biasa, dan akhirnya Amira, Adam, Aksa, bahkan Bu Yuni dan juga Zaki datang untuk membesuk Lian Bagaskara. Nah, di sini apakah nantinya semua rahasia yang Lian Bagaskara sembunyikan akhirnya akan terungkap? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu Kusno telah berhasil untuk mengambil kunci kamar rawat Lian Bagaskara dengan cara mengelabui suster di sana. Oleh karena hal itu, Kusno pun akhirnya beraksi. Bahkan ketika Kusno hampir ketahuan, saat itu Zora berpura-pura mengalami hipertensi, sehingga membuat suster di sana akhirnya membantu Zora untuk membawa Zora ke IGD untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Kusno sudah masuk di dalam ruang rawat Lian Bagaskara, di mana di sana Kusno terlihat sangat benci dengan Lian. Bahkan Kusno pun mengatakan jika dirinya lah yang akan mengantar Lian Bagaskara ke gerbang neraka, karena Lian tidak mungkin masuk surga setelah semua kejahatan yang Lian lakukan. Namun pada saat Kusno ingin mencabut selang oksigen dari hidung Lian Bagaskara, tiba-tiba Lian sadar ya kawan-kawan, sehingga Kusno pun terkejut. Namun ketika mengetahui bahwa Lian tidak bisa berbuat apa-apa, Kusno akhirnya nekat mencabut selang oksigen tersebut. Melihat Lian Bagaskara yang pada saat itu kehabisan nafas, Kusno pun meninggalkan Lian dengan lambaian tangan, seolah-olah pertanda itu adalah sebuah perpisahan. Namun untungnya saat itu Lian diselamatkan oleh dokter yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, suster-suster itu memasang kembali selang oksigen sehingga membuat kondisi Lian kembali stabil. Bahkan Lian pun akhirnya telah sadarkan diri. Dokter akhirnya mengecek semua kondisi Lian. Ya, memang beberapa saraf Lian masih belum pulih setelah koma selama beberapa bulan, sehingga membuat Lian masih sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Namun setidaknya mata Lian sudah bisa bergerak dengan normal, dan Lian juga sudah bisa berbicara. Ya, awalnya saat itu Kusno merasa sangat senang karena Kusno merasa berhasil telah menyingkirkan Lian Bagaskara. Bahkan Galang pun sudah ikut senang. Namun tiba-tiba Hilda mendapatkan telepon dari rumah sakit dan memberitahu bahwa Lian Bagaskara telah sadarkan diri. Tak hanya itu, Adam juga diberitahu untuk segera datang ke rumah sakit. Adam tentunya sangat senang dan akan memberitahukan hal ini kepada Aksa ataupun Bu Yuni, karena mereka pasti juga akan sangat senang ketika mengetahui kabar dari Lian Bagaskara bahwa Lian Bagaskara ternyata sudah sadarkan diri. Ya, bahkan kondisi Lian Bagaskara sudah stabil dan sudah dipindahkan ke ruang rawat. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya.
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saat Adem sampai di sana, saat itu Lian terus-menerus menanyakan tentang Amira. Adam berusaha untuk menelpon Amira namun tidak aktif sehingga Adam menghubungi Aksa. Adam saat itu meminta kepada Aksa untuk mengantar Amira ke rumah sakit karena Papa Lian terus-menerus menanyakan tentang Amira. Akhirnya Aksa, Amira, dan Bu Yuni pergi ke rumah sakit. Adam juga menghubungi Zaki karena memang selama ini Zaki berjasa sangat besar terhadap Pak Lian ya kawan-kawan, karena Zaki yang selalu menjaga Lian Bagaskara. Sesampainya di sana, akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam ruang rawat Lian Bagaskara, di mana di sana ketika melihat Amira, Lian berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya. Namun Amira menyuruh Lian untuk tidak terlalu banyak gerak terlebih dahulu dan menyarankannya agar beristirahat dengan lebih banyak. Amira pun saat itu mendekat ke arah Lian Bagaskara, di mana mata Lian Bagaskara benar-benar berkaca-kaca saat melihat Amira. Pada saat itu Lian sebenarnya ingin mengungkapkan semua kebenarannya, namun karena memang perkataan Lian masih terbata-bata dan Amira tentunya tidak mau membiarkan Lian Bagaskara yang baru sadar terlalu memikirkan hal-hal yang berat, sehingga Amira menyuruh Lian untuk tetap beristirahat. Mereka semua sangat bahagia setelah Lian Bagaskara akhirnya sadarkan diri. Amira sangat senang karena Amira sempat khawatir jika dirinya kehilangan Lian Bagaskara. Ya, Lian pun menjadi semakin mellow ya kawan-kawan, dimana Lian benar-benar ingin memeluk Amira. Karena selama ini Lian sangat berharap Amira adalah anak kandungnya, dan ternyata semua harapan Lian Bagaskara benar-benar terjadi karena Amira adalah anak kandungnya. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira apakah nantinya memang di momen ini semuanya akan terungkap bahwa Amira adalah anak Lian Bagaskara? Jadi kebohongan Hilda tentang dirinya yang mengaku sebagai anak Lian dan juga Yuni akan segera terungkap. Dan mungkin nantinya Hilda juga akan dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pemalsuan dan juga pasal penipuan. Nah, makin seru nih kalau Hilda dan juga Galang sama-sama jadi buronan polisi. Ini akan membuat alur ceritanya jauh lebih menarik. Apalagi Lian juga pasti tidak akan memberikan warisan kepada Hilda, yang membuat pendanaan dari semua rencana Galang akan tersendat-sendat. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.